Pernah nggak sih kalian ngeliatin tank udang rasanya ada yang kurang? Udangnya pada sembunyi atau malah gampang stres dan rentan mati? Nah, bisa jadi karena tank kalian sepi dari tanaman air. Eits, tapi jangan salah pilih. Tanaman di tank udang itu bukan cuma buat estetika atau biar kelihatan estetik di kamera doang, tapi punya fungsi vital sebagai rumah, tempat cari makan, sampai penyaring racun alami. Di video kali ini, kita bakal bahas 5 tanaman air terbaik yang wajib banget ada di tank udang kalian. Penasaran? Yuk, kita bahas. Kalau kamu masih berpikir tanaman air cuman buat mempercantik akuarium, kamu salah besar. Di dalam tank udang, tanaman punya peran yang jauh lebih penting daripada sekadar dekorasi. Tanaman bisa menjadi tempat berlindung, tempat tumbuh makanan alami berupa biofilm, membantu menyerap zat berbahaya seperti nitrat, menghasilkan oksigen, hingga membuat udang merasa lebih aman, sehingga warna tubuhnya menjadi lebih cerah dan mereka lebih aktif berkembang biak. Nah, kalau kamu sedang membuat atau mengupgrade tank udang, inilah 5 tanaman air terbaik yang wajib kamu pertimbangkan. Nomor 5, Java Moss. Ini sih bisa dibilang tanaman sejuta umat buat para pencinta udang. Kenapa wajib? Alasannya sederhana, tanaman ini sangat mudah dirawat. Bahkan tanpa sistem CEO2 dan dengan pencahayaan standar pun, Java Moss tetap bisa tumbuh dengan baik. Yang membuat tanaman ini begitu spesial adalah bentuknya yang rimbun. Celah-celah kecil di antara lumut menjadi tempat persembunyian yang aman bagi anak udang atau shrimplet. Saat baru menetas, anak udang sangat rentan dimakan ikan atau bahkan terbawa arus filter. Struktur daunnya yang rimbun dan saling silang bikin anak udang aman dari kejaran udang dewasa yang kadang suka usil atau predator lain kalau kalian gabung udangnya sama ikan. Dengan adanya Java Moss, peluang mereka untuk bertahan hidup menjadi jauh lebih tinggi. Java Moss itu magnetnya biofilm dan mikroorganisme. Buat udang, terutama anak udang yang baru menetas, ini adalah prasmanan makanan gratis 24 jam. Jadi meskipun kamu memberi pakan setiap hari, udang tetap memiliki sumber makanan tambahan yang selalu tersedia. Java Moss juga bisa ditempelkan pada batu, kayu, bahkan dibiarkan mengambang. Karena pertumbuhannya cukup cepat, tanaman ini hanya perlu dipangkas sesekali agar tetap rapi. Nomor 4, Anubias. Buat kalian kaum mageran yang nggak mau ribet trimming atau potong tanaman tiap minggu, atau kalau kamu mencari tanaman yang cantik tetapi hampir tidak pernah rewel, Anubias nana adalah pilihan yang sangat tepat. Tanaman ini punya daun yang tebal dan lebar. Fungsinya buat udang apa? Ya buat tempat nongkrong santai. Karena pertumbuhannya lambat, daunnya menjadi tempat ideal bagi biofilm untuk berkembang. Udang akan sering terlihat berjalan di atas daun sambil memakan mikroorganisme yang menempel di permukaannya. Ingat ya, Anubias ini tanaman epifit, artinya jangan kubur akarnya di dalam substrat karena bisa busuk. Cukup selipin di antara batu atau lem di kayu. Praktis, kuat, dan kelihatan mewah. Jangan khawatir, setelah beberapa minggu akarnya akan menempel sendiri. Kelebihan lainnya, tanaman ini tahan di berbagai kondisi air, mulai dari pH yang sedikit asam hingga netral, sehingga cocok untuk berbagai jenis udang seperti cherry shrimp,
maupun shrimp-shrimp yang lain. Nomor 3, Bucephalandra. Kalau ingin membuat akuarium terlihat lebih premium, Bucephalandra adalah jawabannya. Tanaman yang berasal dari Pulau Kalimantan ini memiliki ratusan varian dengan warna yang sangat menarik. Ada yang hijau tua, biru metalik, ungu, bahkan memiliki kilau seperti pelangi ketika terkena cahaya. Namun, Bucephalandra bukan hanya cantik. Daunnya juga menjadi tempat favorit udang mencari biofilm. Karena tumbuh lambat, permukaan daun memiliki waktu lebih lama untuk ditumbuhi mikroorganisme yang menjadi makanan alami udang. Perawatannya juga cukup mudah, sama seperti anubias. Tanaman ini sebaiknya ditempel pada batu atau kayu dan tidak mengubur rimpangnya. Dengan pencahayaan sedang dan air yang stabil, Bucephalandra bisa hidup selama bertahun-tahun. Memang harganya sedikit lebih mahal dibanding tanaman lain, tetapi tampilannya mampu membuat akuarium terlihat jauh lebih elegan. Nomor 2, Amazon Frogbit. Next, ada tanaman apung bernama Amazon Frogbit. Kalau kalian perhatikan, udang itu suka banget main flying fox alias gelantungan terbalik di akar tanaman ini. Akar frogbit yang gondrong itu fungsinya kayak spons. Mereka rakus banget menyerap amonia, nitrat, dan sisa kotoran di air. Hasilnya, air tang kalian bakal jauh lebih stabil dan bening. Daunnya di permukaan air memberikan efek teduh. Udang itu sensitif sama lampu yang terlalu terik. Jadi frogbit ini ibarat payung yang bikin mereka merasa aman dan nggak gampang stres. Nomor 1, Subwasser Tongue. Namanya agak ribet ya, Subwasser Tongue, atau sering disebut Subwasser Tongue aja. Bentuknya unik banget, mirip ganggang laut hijau yang agak transparan dan tumbuh membentuk gumpalan karpet. Inilah salah satu tanaman favorit para penghobi dan breeder udang profesional. Tanaman ini nggak punya akar sejati, jadi dia bakal ngegumpal di dasar tank. Buat koloni udang, ini adalah playground terbaik karena strukturnya yang padat tapi berongga. Partikel makanan sering tersangkut di sini. Udang-udang bakal betah seharian ngubek-ngubek tanaman ini buat nyari makan. Banyak orang mengira Subwasser Tongue adalah lumut, padahal sebenarnya bukan. Tanaman ini memiliki bentuk bercabang-cabang yang lembut, sehingga menciptakan tempat persembunyian yang sangat rapat. Di antara semua tanaman dalam daftar ini, Subwasser Tongue termasuk yang paling efektif sebagai tempat hidup biofilm. Anak udang juga mendapatkan perlindungan maksimal karena struktur tanamannya sangat rapat sehingga sulit dijangkau predator. Subwasser Tongue juga tidak membutuhkan pencahayaan tinggi maupun tambahan CO2. Pertumbuhannya memang lebih lambat dibanding Java Moss, tetapi justru membuat perawatannya menjadi lebih mudah karena tidak perlu sering dipangkas. Kalau tujuanmu adalah meningkatkan tingkat kelangsungan hidup anak udang, tanaman ini hampir selalu menjadi rekomendasi utama. Nah, itu dia 5 tanaman air terbaik yang gak cuma bikin tank udang kalian estetik, tapi juga bikin udang kalian panjang umur dan cepat beranak pinak. Kuncinya adalah ekosistem yang seimbang. Dari kelima tanaman tadi, mana nih yang udah ada di tank kalian? Atau ada tanaman favorit lain? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like video ini kalau kalian dapat info baru. Share ke teman-teman sesama shrimp keeper. Dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan tips aquascape seru lainnya. Mimin pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.